Setiap kali gadis itu mencoba keluar dari rumah, ia selalu menabrak dinding tak terlihat. Setelah mencoba berkali-kali tanpa hasil, akhirnya ia menyadari bahwa ia tidak lagi menjadi bagian dari dunia itu. Ia telah menjadi jiwa yang tersesat. Rumahnya yang dulu terasa hangat kini bukan lagi miliknya. Penghuni baru datang dan pergi. Tak seorang pun bisa melihatnya. Meskipun mereka selalu merasakan kehadirannya, ia mengira akan selamanya terjebak di sana. Sampai suatu hari seorang anak laki-laki sebaya dengannya pindah ke rumah itu. Seperti biasanya, kucing peliharaanlah yang pertama kali melihatnya. Saat sedang melepas sepatu, anak itu tanpa sengaja memicu sebuah ruang rahasia di dalam lemari. Rasa penasarannya membuat ia membuka sebuah album foto berwarna merah. Di halaman pertama tertulis namanya. Foto-foto yang sudah menguning menunjukkan kehidupannya, pertumbuhannya yang terekam halaman demi halaman. Halaman-halaman terakhir kosong. Tetapi saat ia mencoba kembali ke halaman sebelumnya, album itu menutup dengan keras. Anak laki-laki itu tidak tahu bahwa dialah yang menutupnya. Ia hanya mengira album itu aneh. Sebuah cincin jatuh dengan senyap ke lantai ketika ia membalik halaman. Keesokan paginya, saat bersiap ke sekolah, anak itu merasakan sakit menusuk di kakinya. Begitulah cara ia menemukan cincin itu. Batu cincin itu bersinar dengan cahaya aneh, seolah ada sihir yang menariknya untuk memakainya. Dan pada detik berikutnya dengan tangan gemetar, ia memasangkan cincin itu. Saat itu juga, gadis itu muncul di hadapannya. Ia terkejut. Setiap kali ia mengenakan cincin itu, gadis tersebut muncul tiba-tiba. Tetapi anak itu sangat ketakutan hingga melemparkan cincin itu. Ia membuka album lagi dan memastikan bahwa gadis di depannya adalah orang yang sama di foto-foto. Cincin itu perlahan melayang di udara. Dan setelah yakin bahwa ia tidak dalam bahaya, anak itu memakainya lagi. Gadis itu meminta, dengan wajah cemas, agar ia jangan melepasnya lagi. Ia memperkenalkan diri. Dan tatapan matanya yang tulus meyakinkannya bahwa ia bukan orang jahat. Kini ia memiliki teman sekamar yang hanya bisa ia lihat. Butuh 1 jam baginya untuk menerima kenyataan itu. Gadis itu lalu menceritakan kisahnya. Ia berkata bahwa hari itu ia mengunjungi sebuah museum. Sebuah cincin indah menarik perhatiannya. Ia tidak bisa menahan diri untuk memegangnya. Tetapi tiba-tiba seorang penjaga muncul. Panik, ia menyembunyikan cincin itu di telapak tangannya sambil berpura-pura tersesat. Saat keluar dari museum, ia sadar bahwa cincin itu masih bersamanya. Ketika sedang memikirkan cara mengembalikannya, sebuah mobil yang hilang kendali melaju ke arahnya. Kenangan berikutnya yang ia miliki adalah sudah kembali ke kamarnya. Kamar yang kini ia tempati bersama anak laki-laki itu. Ia tidak tahu apa yang terjadi setelah kecelakaan itu. Ia hanya tahu bahwa sejak saat itu ia terperangkap di sana seperti seorang tahanan. Tak seorang pun bisa melihatnya. Hanya dengan konsentrasi penuh ia bisa menyentuh beberapa benda. Saat itu ibu anak laki-laki itu memanggilnya untuk berangkat ke sekolah. Ia melepas cincin itu sambil berpikir akan mengurus teman sekamar hantunya nanti setelah pulang.